Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah, bersyukur hanya kepada Allah, bertawakal juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap pengabdian yang kita lakukan sesungguhnya adalah merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita bergantung, memohon perlindungan, pertolongan, pemeliharaan, dan semua kita sadar pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini, di dalam kita mengawali keseharian kita dengan rukuk dan sujud kita di hadapannya, akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoi kehidupan kita. Dan dengan ridhonya itu harapan kita, besar harapan kita untuk agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di sisinya yang mulia di dalam syurganya insyaallah. Kita iringi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Beliau adalah qudwatul hayah wa uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Selawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini, di rumah Allah ini,
adalah termasuk orang-orang yang pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari pertanggungjawaban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan tetap mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menempati syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat fitrah yang dimiliki oleh manusia adalah latah. Baik itu latah dalam ucapan maupun latah dalam perilaku. Kemudian sifat asli latah ini diikuti oleh sifat yang lainnya, ikut-ikutan. Bahasa Acehnya merun-run. Tidak peduli baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Pokoknya kalau orang sudah melakukan, kita pun harus melakukannya. Yang penting logika kita mengiyakannya. Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu psikologi disebutkan latah adalah merupakan ucapan bawah sadar yang reaktif dan spontan. Sementara dalam perilaku sesungguhnya juga demikian, adalah sebuah perbuatan alam bawah sadar yang kecenderungannya kepada ikut-ikutan, dan itu juga reaktif walau tidak spontan. Ini latah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang aku benci, kata Rasulullah, dan aku mencelanya adalah perilaku latah yang tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga kebanyakan dari latah itu memang reaktif dan spontan, ikut-ikutan, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip dalam ucapan itu biasanya ucapan yang terkejut. Saat mungkin ada insiden, peristiwa, cowelan, kemudian dia latah, reaktif, spontan terucap kalimat yang terbiasa terucap pada mulutnya, dan ini alam bawah sadar, terucap begitu saja. Nah, ucapan ini ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Kalau seandainya ucapan itu adalah ucapan yang baik, maka tentu itu akan bernilai baik. Katakanlah misalnya ucapan itu adalah ucapan zikir, ya, ucapan zikir, maka latah dalam ucapan zikir itu tidak ada masalah, baik, bahkan bernilai. Jikapun mati saat latah tersebut, mati sedang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Sementara tidak sedikit ada orang yang ketika latah ucapannya itu adalah ucapan yang buruk, sehingga ucapan ini adalah ucapan yang seharusnya tidak terucap,
Apalagi ketika kalimat itu adalah kalimat dari planet Mars, atau bahasa hewan, atau bahasa hutan, bahasa yang tidak layak terucap dan terdengar oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kalau misalnya terjadi kematian pada saat tersebut, maka kematiannya ditutup dengan ucapan yang buruk. Maka kemudian kita memerlukan dan harus memahami manajemen latah. Ada upaya dari kita untuk merubahnya agar kalimat yang buruk itu menjadi kalimat yang baik. Pun demikian di dalam perilaku. Latah dalam perilaku. Nah, ini biasanya episodenya panjang. Bukan karena terkejut, tapi lebih kepada kecenderungan ikut-ikutan. Yang penting logika kita sudah mengiyakan, maka kita akan melakukannya. Bahkan nurani kita mengatakan tidak boleh tidak, saya harus melakukannya. Lebih parah lagi ketika ada orang yang memberikan masukan, nasihat bahwa itu tidak baik, dia tidak peduli. Karena orang-orang telah melakukan dan banyak orang melakukan, kenapa saya tidak boleh? Saya harus melakukan. Dan sepertinya ini menarik. Nah, ini latah dalam perilaku, reaktif tapi tidak spontan. Namun episodenya panjang. Dan ini juga alam bawah sadar. Karena terkadang saat diberikan masukan, dia sudah menyadarinya bahwa itu tidak benar, namun karena reaktif yang ada pada dirinya dengan latah tadi, dia tetap akan melakukannya. Padahal sudah ada masa bagi dia untuk memahami akan persoalan tersebut, untuk mempertimbangkan apakah dia baik atau buruk, apakah itu benar atau salah. Namun karena sifat latah yang terlalu kuat di dalam dirinya, sehingga dia bersifat reaktif. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita memerlukan manajemen latah. Contohnya misalnya ketika resepsi perkawinan, prawedding misalnya, foto prawedding, ini kan latah ini. Belum lagi kalau praweddingnya mesti di Islamic Center, dan dia baru datang ke Islamic Center itu setelah prawedding, udah nggak tahu lagi di mana Islamic Centernya. Nah, ini latah ini. Ya. Di tangga Islamik, di dalam Islamik, latar Islamik, ya. Nah, kalau di barat sana Masjid Istiqomah, ya. Geja masjid yang ke uro praweddingnya guys. Kau nggak terbayang ya butuh. Leuh nyantan ke depan masjid ini. Ini latah ini. Yang lebih naif lagi, buat foto prawedding belum ijab kabul. Belum ijab kabul udah buat foto prawedding. Nah, lebih latah lagi buat foto prawedding di tempat-tempat yang berbahaya, yang berujung kepada maut. Ada yang salah satu diantaranya mati, ada yang dua-duanya mati, nggak jadi nikahnya. Di tepi jurang. Ini latah ini. Latah. Karena gop naik bega, ini beda begajit. Ini kok karame bega, ini kok begajit. Orang ada yang aneh, saya harus lebih aneh lagi gitu. Ini latah. Sehingga tidak sedikit kita mendapatkan informasi orang lagi buat prawedding mati. Nikah belum, apa-apa belum. Dah mati, berdua mati ya.
kalau dalam hari-hari terakhir ini kita latah di dalam mendengar sehingga reaktif dalam perilaku keseharian, ada semacam ketakutan yang luar biasa. Mio jamun ya kemaop, yang ya kemaop latah sih. Karena belum ada yang mampu memberikan gambaran kepada kita atau yang mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan maop. Sehingga tidak sedikit orang takut dengan maop dan berhasil menakuti orang dengan maop. Pokoknya mioka cerita maopnya yo. Nah ini juga latah. Nah hari ini maop itu berbentuk kuman, virus, ya, COVID-19, corona. Apa latahnya yang reaktif? Hantom pakai masker bro kon. Minta masker saboh lu semua ya ke budak. Anali masker. Susah. Antiseptik rahjaro yan. Hana mau gede pupi. Hana gede puna tanya. Watai puduk rumah sakit pakai putranya sabohnya. Nah lagi na corona nyo dia minta mentabohnya. Benar goknya rumah taboh. Ini latah ini. Ini udah. Hana ban hana susah. Apa lo? Yuk Banjara. Ini juga latah. Sehingga apapun yang terkait dengan hal yang dalam logika manusia, apalagi dalam logika ilmu medis itu berbahaya, maka harganya menjadi mahal, kemudian langka, kemudian hilang di pasar. Bohalia, temulawak, bawang putih, kabeh mahal minum gara-gara corona. Padahal medis belum menyebutkan bahwa itu ampuh untuk mencegah virus tersebut atau mematikannya bahkan. Tapi karena ada berita dari mulut ke mulut bahwa miota pajo halia temulawak ya, miota pajo bawang putih segala macam, han kena corona aja, do ya pajo. Yang broken hai mu combe. Watai batuk tayu mama halia hang te mama air ku. Tapi uronyo gemuk halia. Padahal tepu lo. Ini latah. Sehingga harga pada mahal. Pedagang juga mengambil kesempatan. Ini dia. Ada yang menimbun sampai berton-ton masker dan antiseptik tangan itu. Kemudian di pasar harga mulai dinaikkan. Kemudian mulai disedikitkan, disimpan dulu. Nanti ada saatnya keluarin dikit-dikit. Ini latah. Maka dalam latah perilaku ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang jelas dia adalah reaktif. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlukan manajemen latah sehingga kalau dalam perilaku ada masa kita mempertimbangkan, ada masa kita memahami, ada masa kita melihat apakah ini baik atau tidak, apakah ini benar atau tidak. Kemudian apa yang kita lakukan bukan perilaku alam bawah sadar, tetapi benar-benar perilaku atas sebuah kesadaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam menimpakan, memberikan, menganugerahkan kebaikan dan atau sebaliknya musibah punya banyak cara. Tidak mesti harus dengan bencana alam, peristiwa besar, kecelakaan dan sebagainya. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Allah hanya meniupkan sebuah virus yang ia tidak punya bentuk tetapi mematikan, yang bahkan virus tersebut dibawa oleh angin sehingga berkembang sudah lebih dari 80 negara dalam waktu yang sangat singkat.
belum 1 bulan. Sudah ribuan orang mati, puluhan ribu yang kena, tapi juga sudah ribuan yang sembuh. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, satu ketika Rasulullah mengajakku di sebuah malam ke tempat yang sunyi di pinggiran kota Madinah. Ketika itulah hari-hari di mana beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Rasulullah memegang pundakku sambil mengatakan, ya bulan, wahai anak muda, ihfadillah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau mau minta tolonglah kepada Allah, maka Allah lah yang maha menolongmu. Kalau minta bantulah kepada Allah, maka Allah yang akan bantu. Kalau engkau mau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, maka Allah yang akan melindungimu. Jika engkau meminta bimbingan, hidayah, mintalah kepada Allah, maka Allah yang akan berikan hidayah kepadamu. Jika engkau menginginkan kebaikan, mintalah kepada Allah, maka Allah yang akan turunkan kebaikan itu untukmu. Jika engkau sakit dan ingin disembuhkan, mintalah kesembuhan kepada Allah, maka Allah yang akan menyembuhkan. Jika engkau ditimpa musibah, kemelaratan, mintalah kepada Allah agar diangkat kemelaratan itu, maka Allah akan mengangkat musibah dan kemelaratan itu. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada makhluk Allah. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 kul yang kemudian disebut dengan kul a'udzatain, sebuah doa perlindungan kepada Allah, ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca 2 kul itu, 2 surah itu, betapa di sana kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah bergantung kepada selain Allah, tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Semuanya ditujukan ketergantungan dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 2 ayat ini ditambah 1 kul sebelumnya, Al-Ikhlas, dibaca oleh Rasulullah SAW setiap selesai sholat 5 waktu, setiap pagi dan sore, serta setiap menjelang tidurnya. Bahkan dalam hadis yang lain ada perintah, jika kita mengalami mimpi buruk, maka bangunlah, bacalah 2 kul ini, tiupkan di 2 telapak tanganmu, sapu ke seluruh badanmu, lanjutkan tidurmu. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Allah yang telah menciptakan. Min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan yang ada pada makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari semua keburukan ketika malam hari sudah tiba dan ketika malam ini akan berganti dengan siang. Apapun bentuk keburukan itu dan dari manapun asal keburukan itu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan para penyihir yang kita tidak menyadari, yang ketika para penyihir itu meniupkan pada buhul-buhul talinya, menyebarkan penyakitnya, membuat sebuah fitnah dalam kehidupan kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan para pendengki
orang-orang yang busuk hati, yang kita juga tidak pernah menyadari siapa, ada di mana, karena apa dia busuk hati, dengki. Apabila dia dengki dan busuk hati, maka kita berlindung kepada Allah dari para pedengki yang busuk itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari keburukan yang senantiasa ditiupkan ke dalam dada kita, fi sudurin nas, yang membuat kita ragu, yang membuat kita was-was, membuat kita galau, gelisah. Minal jinnati wan nas, bukan hanya dari bangsa jin tapi juga bangsa manusia. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW saat membacakan dua qul ini, seolah beliau tidak punya harapan apapun kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Begitu sangat terasa dan terlihat dalam kesaksianku, kata Abu Hurairah, saat beliau membaca dua qul itu, begitu tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua qul itu. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti. Dan bahkan saking pastinya, waktunya pun sudah pasti. Jatah hidup kita sudah dipastikan. Namun Allah merahasiakan kepada kita jadwalnya, waktunya, tempatnya di mana kita mati, dan asbab insiden karena apa kita mati. Allah rahasiakan itu, sehingga tidak perlu khawatir dengan kematian. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kesiapan kita untuk hari dan kehidupan setelah kematian. Jadi bukan virus coronanya yang dikhawatirkan, tapi jika kena virus corona kemudian kita mati, nah kehidupan setelah kematian itu yang harus kita khawatirkan. Kehidupan hari ini dibatasi oleh masa dan usia, sekian puluh tahun selesai. Tapi kehidupan setelah kematian tidak lagi dibatasi oleh masa dan usia. Dia adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan pada hari kiamatlah kehidupan yang tidak pernah selesai, yang jangankan mati tua pun tidak. Dan tempat di sana hanya ada dua, surga atau neraka. Kalau tidak ada di surga berarti ada di neraka. Inilah kehidupan yang harus kita khawatirkan, sehingga kita berusaha secara optimal dan maksimal untuk mempersiapkan diri dengan apa yang kita bisa, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, untuk agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan setelah kematian itu. Persoalan berakhirnya kehidupan hari ini tidak perlu khawatir, emang udah pasti. Kita lari pun kematian itu tetap mengejar kita, tetap akan terjadi. Maka sebagai seorang mukmin, manajemen latahnya tidak terlalu reaktif apalagi spontan, tapi kemudian ada ketawakalan yang ia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun takdir Allah harus kena, maka semakin luar biasa kita mempersiapkan bekal amal kita untuk kebahagiaan setelah kematian. Jadi bukan hanya sekedar mempersiapkan masker, antiseptik segala macam, tapi yang lebih penting adalah mempersiapkan bekal setelah kematian jika kena. Dan mati itu tidak mesti dengan corona, karena Allah sudah siapkan sebabnya yang kita tidak tahu apa sebabnya, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Allah sudah siapkan semua itu.
Tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.